Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan channel ini. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Firman Tuhan saat ini kita berbicara tentang keharuman Kristus. Saudara pasti tahu buah durian. Ya, buah durian itu identik dengan rasa dan baunya ya, atau aromanya. Ya, yang menebarkan aroma yang khas. Ya. Ada beberapa orang yang tidak suka ya. Tapi ada juga yang pecinta durian ya, sampai keliling-keliling ya daerah untuk menikmati durian dari berbagai daerah ya. Nah, aroma durian juga dipakai untuk membuat es krim atau kue. Rasanya sangat enak. Kebanyakan dari kita bisa mengenal keberadaan seseorang, entahkah saudara, teman, itu bisa dari parfumnya ya, yang dipakainya. Bahkan tanpa melihat orang itu, kita tahu bahwa ia berada di dekat kita. Tanpa banyak kata, parfumnya membuat kita mengetahui kehadirannya. Nah, dari pembacaan kita tadi, Paulus mengatakan bahwa setiap orang percaya harus menyebarkan bau atau parfum atau keharuman Kristus dimanapun berada. Nah, kata menyebarkan itu artinya menampilkan dengan jelas atau membuat dikenal. Nah, keinginan kuat Paulus adalah untuk sepenuhnya secara terbuka dan jelas menyatakan Allah dengan mengungkapkan pribadi dan pekerjaannya. Nah, yang pertama, apa itu keharuman Kristus? Keharuman Kristus yaitu pengenalan akan Kristus. Keharuman Kristus berbicara tentang pribadinya. Siapa Dia? Kristus adalah Allah yang menjadi manusia tanpa dosa, datang bagi manusia. Kemudian, keharuman Kristus juga berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga Dia rela ya turun ke dunia ini. Dan keharuman Kristus juga berbicara tentang karya salib Kristus, di mana Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Keharuman Kristus juga berbicara tentang kemenangan Kristus atau kebangkitannya, dan itu menyatakan kemenangannya atas iblis, dosa, dan kematian, dan menganugerahkan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi keharuman Kristus
itu berbicara tentang pribadi Allah, kasih Allah, dan karyanya yang begitu besar bagi umat manusia. Nah, dimanapun kita berada, orang harus dapat melihat dan merasakan kasih Allah lewat hidup kita. Nah, jadi Tuhan mau kita menyebarkan pengenalan akan Allah, Allah yang benar. Kita menyebarkan kasih-Nya. Kita menyebarkan berita keselamatan melalui karya salib-Nya. Yang kedua, bagaimana cara kita menyebarkan keharuman Kristus? Keharuman Kristus itu muncul dan keluar dari kedekatan hubungan kita dengan Kristus. Jadi, semakin kita dekat dengan Kristus, maka kita akan dapat menebarkan pengenalan akan Allah, kasih Allah, dan karyanya yang begitu besar bagi kita. Jadi, keharuman Kristus itu tidak bisa dibeli di toko kosmetik ataupun di gereja. Karena itulah penting bagi kita untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah, dengan kita berjalan setiap hari bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Kristus setiap hari, yaitu melalui perenungan firman Allah yang kita lakukan dengan setia. Kemudian juga melalui kehidupan doa. Disitulah kita akan semakin mengalami pengenalan akan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasanya, ya. Lalu yang ketiga, kita bisa dekat dengan Tuhan dengan kita aktif di dalam persekutuan, sehingga kita bertumbuh bersama saudara-saudara seiman kita dan hubungan kita dengan Allah semakin dalam, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa dan persekutuan. Kita menebarkan keharuman Kristus bisa lewat kesaksian hidup kita, yaitu melalui sikap kita yang baik, juga melalui kata-kata kita. Kata-kata yang memberkati, yang membangun, kata-kata yang memotivasi, ya, bukan kata-kata yang mengejek atau mencaci maki. Kemudian kesaksian hidup kita yaitu melalui tingkah laku kita. Ya, tingkah laku kita sebagai anak-anak terang harus berbeda dengan tingkah laku dunia ini. Kita harus menjadi saksi yang hidup. Kita juga menebarkan keharuman Kristus melalui keteladanan hidup yang saleh. Ya, seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan hendaklah orang dapat melihat perbuatanmu yang baik, sehingga akan memuliakan Bapa di sorga. Jadi kita menebarkan keharuman Kristus, yaitu pribadinya, kasihnya, karyanya, melalui sikap kita, kata-kata kita, kemudian tingkah laku kita, dan juga keteladanan hidup yang saleh. Apakah orang-orang di sekitar kita bisa melihat dan merasakan aroma Kristus yang unik melalui kata dan kerja kita? Atau kita sengaja menyingkirkan parfum Kristus karena malu atau takut orang-orang mengenali kita sebagai pengikutnya?
Tidak berarti bahwa semua orang spontan akan menyukai kita. Sebaliknya, bagi orang yang menolak Tuhan, kesaksian kita dianggap sampah atau bau busuk yang dihindari. Tidak heran jika ada orang yang membenci kita hanya karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jika itu terjadi, jangan lepaskan cara hidup Kristiani kita supaya disukai semua orang. Tetapi tetaplah bertahan dan tetaplah setia. Jadi, bila kita berjalan bersama Kristus, orang lain akan tahu bahwa Dia bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Terus tebarkan keharuman Kristus dimanapun kita berada. Pengenalan akan Allah, kasih-Nya, dan karya penyelamatannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.